Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Sio Ayam ya, di bulan April 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping saja, sebagai pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak hanya terpaku dari arti setiap kartu saja. Ketika saya merasakan lewat intuisi saya ada pesan ya untuk kamu, saya pasti sampaikan. Untuk konsultasi dengan Jengkonda, cukup nama, tanggal lahir lengkap, disertakan dengan foto terbaru yang natural saja. Yang penting kelihatan mata jelas. Karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata. Oke? Dan biaya konsultasi dengan Jengkonda 2,5 juta rupiah. Bagi kalian yang mau ambil paket 1 tahun, itu keunggulannya setiap bulan bisa minta tolong dibukakan lebih dari 1 kali ya, bisa 2 kali buka kartu Belanda saya kalau seandainya ada masalah yang mendesak ya, urgent gitu ya, dan bisa minta nasihat ataupun petunjuk dari kartu Belanda saya. Kita kocok dulu kartunya ya, kita lihat Sio Ayam, apa yang akan terjadi sama kamu di bulan April ini. Sorry ya, terkadang saya bikin video YouTube-nya agak terlambat, tapi saya usahakan setiap bulan tetap ada 24 video yang saya buat untuk kalian ya. Kadang-kadang saya harus bisa mengatur waktu saya karena saya banyak klien yang ambil paket, jadi ada ritual, ada doa ya, seperti itu. Jujur agak keteter juga untuk membuat video ini ya. Kita lihat kartu pertama. Sio Ayam, kamu dapat kartu apa? Di sini ada kartu tikus, ada masalah yang sedang kamu cemaskan, yang sedang kamu khawatirkan ya. Mungkin juga ya, kalau hubungan ini ada kesalahpahaman, mungkin ada keegoisan di sini, ada yang sensitif, mungkin ada yang gampang tersinggung ya, seperti itu. Kartu tikus, hal yang menggerogoti, ada hal yang gak nyaman yang kamu rasakan ya, paham ya. Kalau menanyakan tentang pekerjaan, hati-hati, takutnya kamu merugi, entah bisnis entah pekerjaan. Saya melihat ada peluang untuk kamu dirugikan. Mungkin ada orang yang serakah gitu ya, seperti itu. Kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu ditipu orang, jangan sampai kamu dirugikan, jangan sampai kamu terlalu gampang percaya sama orang, karena kartu tikus ini orang yang serakah ya, orang yang rakus. Jadi kamu harus hati-hati ya. Bisa juga di lingkungan kerja ataupun di lingkungan bisnis kamu ada orang yang gak suka sama kamu gitu ya. Ada orang juga yang mungkin manipulasi, ada orang yang berusaha untuk mencari keuntungan sama kamu. Nah, cukup waspada ya. Sekali lagi, jangan gampang percaya dengan orang. Kalau kamu mau kerjasama atau mengeluarkan modal yang cukup besar, ya kamu harus hati-hati ya.
Menanyakan tentang kesehatan juga ini harus hati-hati. Kartu tikus ya, ada hal yang mungkin sudah kamu rasakan tapi kamu nggak respon gitu ya. Ada sakit yang cukup serius gitu ya. Jadi kalau kamu merasakan ada signal di dalam tubuh kamu, ya kamu harus respon, jangan anggap sepele. Sesuatu yang kita anggap sepele kalau kita biarkan bisa jadi parah. Ya. Dan ingat satu hal. Kita harus punya sifat yang baik. Jangan seperti tikus. Jangan mencuri sesuatu yang memang bukan milik kita. Ya, ambil saja sesuai porsi kamu. Jangan menipu orang. Jangan merugikan orang. Seperti itu. Apa yang kamu tanam, ya itulah yang kamu petik. Paham ya? Kita ambil kartu berikutnya. Burung. Ya. Ada kabar yang membuat hati kamu panas. Ada kabar yang membuat kuping kamu nggak enak gitu mendengarnya. Jangan tipis kuping. Ya, apa yang kita dengar belum tentu yang sebenarnya. Jangan terlalu banyak kicauan. Nah, burung kan berkicau. Orang yang terlalu banyak bicara justru bisa menimbulkan masalah. Bicaralah seperlunya. Bicaralah apa adanya. Bicaralah jujur untuk menghindari masalah ini. Ya, kalau kita terlalu banyak koaran, ya berisik, yang ada timbul masalah. Ada kartu tikus. Seperti itu. Mendengar berita apapun, jangan gampang dicerna. Ya. Berpikir baik itu jauh lebih penting. Orang yang gampang terpancing emosi, ya dia akan rugi sendiri. Mungkin kamu lagi digosipin orang atau apa. Lihat di sini. Akan ada masalah yang membuat kamu ya sakit kepala ya. Entah itu masalah keuangan kamu lagi kurang baik. Ya, mungkin kamu ada hutang, mungkin kamu mengalami kerugian gitu ya. Mungkin kamu ditipu orang ya. Mungkin kamu dimanfaatin orang. Di sini ada kartu gunung, yes. Artinya apa? Di bulan April ini mungkin ada ujian kesabaran yang harus kamu lewati. Ya, ada hal yang membuat kamu kayak beban. Oke? Dan saya yakin kalau kamu punya kekuatan, kamu punya kemauan yang keras, gunung es ini akan kamu taklukkan gitu. Kamu bisa melewati gunung es ini apapun ujian kamu. Jadi nggak perlu takut. Di sini diperlukan kekuatan hati, keteguhan hati, nggak boleh cengeng jadi orang. Ya, nggak boleh gampang patah semangat. Kamu harus punya kemauan sekeras gunung es ini. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Artinya apa? Ya, gunung es ini akan mencair kalau musim berganti. Seperti itu. Ikuti jalannya alam semesta. Gak bisa memaksakan sesuatu. Capek sendiri, lelah sendiri nanti. 3 kartu ini bisa juga menunjukkan bahwa banyak diam akan jauh lebih baik. Koaran gak ada gunanya. Keberuntungan itu bisa datang. Ya, kalau memang sudah saatnya. Saya melihat di sini, walaupun mungkin kamu mengalami hal yang gak enak sekarang ini, tapi saya tetap mengatakan bahwa untuk keberuntungan, untuk hoki sebenarnya kamu gak jelek. Mungkin memang ada ujian yang harus kamu lewati. Seperti itu. Cobalah belajar untuk menghilangkan hal-hal yang sebenarnya kamu udah tahu ini yang harus saya rubah gitu ya. Ini yang harus saya perbaikin gitu ya. Oke? Kalau kamu merasa sudah nggak suka diperintah-perintah, artinya udah saatnya kamu untuk belajar mandiri, untuk belajar usaha sendiri walaupun itu kecil. Ya. Jadi bos buat diri sendiri. Karena yang saya lihat di sini kamu sudah nggak suka kalau diatur-atur ya, kamu suka kebebasan. Di sini kan ada kartu ikan berenang bebas. Sudah saatnya untuk menjadi diri kamu sendiri. Ya, kamu ingin melakukan sesuatu tanpa beban. Seperti itu. Sekali lagi saya tekankan. Ya, kartu ikan diletak di masa lalu, tapi saya lihat di sini bisa juga artinya bahwa keberuntungan kamu itu cukup bagus gitu ya. Kalau memang ada hal yang sekarang ini kamu lewati terasa capek, melelahkan, saya yakin ini hanya sementara karena ada kartu awan ya. Seperti itu. Jangan terlalu
dipikirkan, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Ya, langit ketika awan tersapu akan cerah lagi, begitu juga dengan kehidupan kamu. Artinya apa? Apapun yang kamu rasakan saat sekarang ini tidak akan berlangsung lama, semuanya akan berlalu. Ya, hanya ada kegelapan sementara saja, tapi saya yakin setelah itu banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan. Belajar dari pengalaman. Ya, ketika kamu bisa mengendalikan sifat arogan kamu, sikap egois kamu, sikap serakah kamu, justru kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri gitu ya. Jangan menghalalkan segala cara. Ya, kalau kamu nggak mau dikecewakan, ya kamu nggak boleh ngecewain orang. Seperti itu. Untuk urusan asmara ya, yang berumah tangga, ada hal yang menggerogoti. Mungkin ada suami tapi kayak nggak punya suami, ada istri kayak nggak punya ada istri gitu ya. Kayak selalu aja hal kecil pun bisa jadi ribut dalam rumah tangga kamu. Seperti itu. Kalau kamu single atau single parent juga seperti itu. Ada rasa jenuh juga, yang mungkin awalnya kamu punya ekspektasi apa gitu ya, tapi nyatanya jauh dari impian kamu ya, tidak sebagus yang kamu harapkan selama ini. Manusia nggak ada yang sempurna ya. Belajarlah untuk punya niat yang baik ketika mengawali hubungan dengan seseorang, karena semakin kita berharap hal yang terlalu berlebihan, ujung-ujungnya zonk, mengecewakan. Seperti itu. Belajar dari pengalaman, jangan melakukan hal yang sama ya. Harus belajar lebih pintar. Seperti itu. Lebih baik sesuatu yang nggak baik, ya udah kamu sadarin ya. Ibarat kata kalau kamu memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri tahu bahwa hal itu nggak mungkin kamu dapatkan dengan orang ini, ya sudah, lebih baik membebaskan diri kamu. Paham ya? Nggak akan cocok ke semua sio ayam ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak menyikapinya ya. Sekali lagi, kalau mau konsultasi dengan Jemponda, silahkan ya. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.